Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Truk box tabrak truk pengangkut tebu di Madiun, sopir truk box meninggal dunia. Pasien gangguan jiwa akibat kecanduan judi online di Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya meningkat. Musim libur sekolah, perajin layang-layang di Sidoarjo banjir pesanan. Ya, kita awali informasi pertama, kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Madiun menuju Ponorogo. Sebuah truk box menabrak truk tebu yang baru keluar dari kompleks pabrik gula. Supir truk box meninggal di lokasi kejadian. Pagotan ngarep pabrik laka. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Madiun menuju Ponorogo, tepatnya di Desa Pagotan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Rabu pagi. Kali ini antara truk box dan truk tebu. Akibat peristiwa ini, pengemudi truk box tewas di lokasi kejadian, sementara kernet truk mengalami luka di kakinya. Kedua korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo, Kabupaten Madiun untuk penanganan lebih lanjut. Kecelakaan ini terjadi ketika truk box yang dikemudikan Jainal Arifin, 25 tahun bersama kernetnya Heru Nasukan, 48 tahun, melaju kencang dari Madiun menuju Ponorogo. Di lokasi kejadian, menabrak truk tebu yang dikemudikan Johan warga Ngawi saat keluar pabrik gula Pagotan. Diduga kecelakaan terjadi karena pengemudi truk box kurang waspada saat mengemudi. Apalagi saat kejadian kondisi jalan masih agak gelap karena baru jam 4.30 WIB. Mobil boxnya itu dari arah utara. Itu kecepatan penuh. Ada truk dari pabrik itu mau nyebrang, langsung dihajar dari utara itu ya. Kalau kondisi kedua sopir gimana sama penumpang? Kalau sopir truk tebunya masih selamat, sama kernetnya mobil box itu masih selamat, langsung dievakuasi. Kalau yang sopirnya mobil box meninggal di tempat. Kendaraan truk keluar dari PG Pagotan, hendak mengarah ke utara. Kemudian dari arah utara berjalan kendaraan box, karena diduga jarak sudah dekat, akhirnya terjadi kecelakaan. Untuk korban 2 orang, yang satu mengalami meninggal dunia, yang satunya luka patah tulang. Menghindari kemacetan, 2 bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan langsung dievakuasi ke pos polisi terdekat. Kasus ini kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Madiun. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Pasien gangguan jiwa akibat kecanduan judi online atau judol dalam 4 bulan pertama di tahun 2025 di Rumah Sakit Menur, Surabaya meningkat hingga 50% lebih. Mirisnya lagi, pasien gangguan jiwa tak hanya remaja namun juga para lansia. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya mencatat lonjakan signifikan pasien dengan gangguan kecanduan judi online atau judol dalam rentang waktu 4 bulan, yakni bulan Januari hingga April 2025. Fenomena lonjakan pasien kecanduan judol ini menjadi perhatian serius karena menyasar lintas usia, dari remaja hingga lansia. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Menur, Rifatul Hasna, mengatakan jumlah pasien dengan kecanduan judi online menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Di sepanjang tahun 2024, Rumah Sakit Khusus Kejiwaan ini menangani 68 pasien. Namun, sejak awal Januari hingga April 2025, jumlahnya mencapai 51 orang. 51 pasien terdiri dari 35 pasien rawat jalan, 16 pasien menjalani rawat inap. Ini yang memang pasti akan terkait dengan sangat personal, tergantung keputusan dari dokternya nanti melihat sampai sejauh mana pasien ini membutuhkan, cukup dirawat jalan atau memang harus dirawat inap. Nah, pengobatannya nanti ditentukan. Rawat jalan tetap dua-duanya itu pasti membutuhkan komitmen
supporting grupnya, termasuk yang tadi disampaikan Bu Direktur bahwa komitmen supporting group atau keluarga itu penting sekali, karena ini terkait dengan judi online pasti gadget menjadi salah satunya ya. Nah, apalagi kalau misalkan ini terkait dengan pekerjaannya. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Menur, Fitria Dewi, menyampaikan keseluruhan pasien gangguan jiwa akibat judol datang di antar teman atau keluarga yang sudah resah dengan perilaku abnormal anggota keluarganya itu. Sebab judol selalu erat kaitannya dengan pinjaman online yang membuat kehadirannya makin meresahkan di lingkungan keluarga maupun pekerjaan. Jadi biasanya dia datang itu sudah pasti nggak datang sendiri. Pasti itu ya bisa saja datang kemudian dipaksa keluarganya, dan memang ada ketika dipaksa keluarganya untuk datang ke sini untuk rawat inap itu ya marah-marah seperti yang teman-teman lihat itu ya ada. Pasti mereka akan bilang, aku mau di rumah saja, mau rawat jalan, karena tahu kalau di rumah sakit pasti dia akan dihentikan langsung untuk pegang gadget. Dan itulah kecanduannya. Kalau teman-teman yang narkoba itu sako karena nggak diberi obat, maka ini sako nggak diberi gadgetnya. Sementara itu, penanganan pasien gangguan jiwa akibat judol juga berbeda dengan kasus lainnya. Pasien kecanduan judol akan ditangani pertama kali oleh psikiater. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Ya, musim liburan sekolah menjadi momen mendapatkan keuntungan besar bagi para perajin layang-layang di sebuah desa di Sidoarjo. Bukan hanya pesanan dari pelanggan yang meningkat, layang-layang hasil kerajinan juga diborong para pedagang eceran untuk dijual kembali. Di Desa Simo Angin-Angin, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, sejumlah perajin layang-layang mengaku kebanjiran pesanan seiring dimulainya libur sekolah. Seperti di salah satu toko milik Rifai, anak-anak hingga para pedagang layang-layang silih berganti datang untuk memilih dan membeli layang-layang berbagai warna dan ukuran. Saat ini layang-layang yang banyak diminati adalah jenis papiran, sawangan, serta layangan aduan. Selain harganya relatif murah, layangan jenis ini mudah diterbangkan saat angin kencang. Selama 2 pekan ini, penjualan layang-layang bisa naik hingga 300%. Rifai memperkerjakan sejumlah karyawan untuk memaksimalkan produksi. Dalam sehari, Rifai biasanya hanya membuat 200 layang-layang. Namun saat libur sekolah, dalam sehari dirinya bisa membuat sekitar 600 lebih layang-layang. Untuk tahun ini yang rame lagi booming papiran, sawangan, layangan aduan itu juga. Kalau untuk perbandingan dengan hari biasa sama yang Kalau sekarang ini? perbandingan itu luar biasa. Kalau untuk tahun ini, alhamdulillah untuk musim layangan lumayan Kenaikan bagus. berapa persen, Mas? Kalau untuk saat ini untuk layang hias masih sama kayak hari biasa. Tapi kalau untuk layangan aduan itu naik sampai 300% juga bisa. Sehari laku berapa, Mas, seharinya? Kalau untuk ecer, kalau satu hari ya bisa 50, bisa 100. Kalau untuk grosir sampai koko gitu, sampai nunggu-nunggu. Para pembeli yang rata-rata anak-anak mengaku senang dengan layang-layang hasil karya Rifai karena murah dan mudah diterbangkan. Tak hanya anak-anak, para pedagang layangan keliling juga membeli ratusan layangan ke toko Rifai untuk dijual kembali di daerahnya. Mereka berasal dari Sidoarjo, Surabaya, Gresik, hingga Probolinggo. Ini beli layang-layang untuk apa? Satu ya? Di mana biasanya mainnya, Dek? Sawah. Di sawah ya. Ini benang layang-layang sama anunya juga, sama senarnya juga.
Sini kan musim liburan ya. Kamu seneng ya layang-layang ya? Pokoknya kadang 500, 700 itu khusus bisa sama layangan. Kalau setiap libur sekolah itu pasti tinggi Pak ya nih. Selain libur sekolah, ya gimana? Ya ada. Ya libur banyak. Untuk layangan jenis aduan biasanya dijual antara Rp1.000 hingga Rp10.000 per buah. Sementara layangan hias dijual dengan harga bervariasi, antara Rp20.000-an hingga Rp500.000 tergantung motif dan tingkat kesulitan pembuatannya. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.